KPU Kota Jambi deteksi 5 TPS wilayah rawan banjir selama Pilkada 2024. Bawaslu bentuk gugus tugas pengawasan konten di media sosial selama Pilkada 2024 berlangsung. Polisi berhasil identifikasi dan ringkus 2 pelaku pencurian sawit di PT FPIL. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 12 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza. Dan saya Azhar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Pilkada 2024. KPU Kota Jambi mendeteksi 5 kecamatan masuk daerah rawan banjir, di mana 5 kawasan tersebut yakni Kecamatan Telanai Pura, Jambi Timur, Pelayangan, Danau Sipin, dan Telanai Pura, serta Danau Teluk. Memasuki awal musim penghujan, KPU Kota Jambi mendeteksi 5 TPS masuk daerah rawan banjir. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Telanai Pura, Jambi Timur, Pelayangan, Danau Sipin, Telanai Pura, dan Danau Teluk. Anggota KPU Kota Jambi Rengki Pirdana mengatakan, jelang pencoblosan surat suara pada 27 November mendatang, KPU Kota Jambi telah melakukan mitigasi wilayah yang masuk rawanan banjir. Dari mitigasi tersebut dipastikan seluruh TPS di Kota Jambi masih aman dari potensi banjir. Untuk mengantisipasi bencana tersebut, KPU Kota Jambi telah menyiapkan alternatif tempat yang aman dari genangan banjir. Jadi untuk persiapan pemungutan suara itu kita sudah melakukan mitigasi permasalahan. Ya sejauh ini belum ada potensi pemindahan TPS karena laporan dari Badan Ad Hoc kita dari PPK bahwa lokasi TPS hari ini insya Allah semuanya aman. Pada Pilkada serentak tahun 2024, jumlah TPS di Kota Jambi mencapai 943 TPS. 3 TPS diantaranya ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Muaro Jambi membentuk gugus tugas pengawasan pemantauan konten internet pada Pilkada serentak 2024. Gugus tugas ini merupakan gabungan lembaga Bawaslu dengan Diskominfo Muaro Jambi. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan pada Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu bekerja sama dengan Diskominfo Muaro Jambi melakukan pemantauan konten internet. Bentuk kerjasama yang disepakati 2 lembaga negara ini diantaranya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran konten internet yang meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya. Kepala Dinas Kominfo Muaro Jambi Faisal Harahap mengapresiasi komitmen yang dibangun dengan Bawaslu Muaro Jambi dalam pengawasan Pilkada serentak di ruang digital. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Pengawasan ke depan supaya pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November besok itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai yang kita harapkan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk pelanggaran-pelanggaran. Keputusan bersama antara Bawaslu Muaro Jambi dengan Diskominfo tentang gugus tugas pengawasan dan pemantauan konten internet ini akan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Muaro Jambi kembali mengingatkan peserta pilkada maupun tim pemenangan untuk tidak melakukan praktek politik uang pada masa kampanye. Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan mengkaji temuan pelanggaran secara mendalam bersama Gakumdu. Masa kampanye Pilkada serentak 2024 tinggal 11 hari lagi atau akan berakhir pada 23 November mendatang. Untuk mencegah terjadinya politik uang, Bawaslu Muaro Jambi akan meningkatkan pengawasan selama tahapan masa kampanye.
Tak hanya pengawasan di lapangan, Bawaslu juga akan meningkatkan pengawasan di media sosial dengan melibatkan jajaran di tingkat kecamatan hingga PTPS yang baru saja dilantik. Pimpinan Bawaslu Muaro Jambi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Elvi Prasetya mengatakan, sesuai PKPU tidak ada pemberian uang dalam bentuk apapun saat tahapan masa kampanye, baik untuk transportasi maupun lainnya. Peserta pilkada dan tim pemenangan juga dilarang memberikan sembako kepada masyarakat yang hadir saat kampanye. Bawaslu bersama Gakumdu akan mengkaji secara mendalam pelanggaran pemilu yang ditemukan. Apabila terpenuhi unsur pelanggaran, maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melanggar itu kita akan kenakan sanksi administrasi kalau lakukan pelanggaran. Nah, kemudian ini bisa juga kita kenakan pidana. Pada masa kampanye, peserta pilkada dan tim pemenangan hanya diperbolehkan memberi bahan kampanye dan makanan siap saji. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi menyiapkan 12.782 lembar template surat suara untuk pemilih disabilitas. Alat bantu khusus ini diharapkan dapat membantu masyarakat penyandang tunanetra agar dapat memilih calon kepala daerah. Berbagai persiapan terus dilakukan KPU Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya menyiapkan template surat suara untuk pemilih disabilitas. Pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini, KPU Provinsi Jambi telah menyiapkan 12.782 lembar template surat suara untuk pemilih disabilitas. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, alat bantu khusus untuk penyandang tunanetra ini berfungsi untuk memudahkan pemilih tunanetra dalam menentukan pilihan, baik pemilih gubernur, bupati, maupun wali kota. Pada hari pencoblosan surat suara 27 November 2024 mendatang, KPU akan memberikan kekhususan bagi masyarakat penyandang disabilitas sebagai pemilih prioritas dalam melakukan pencoblosan, yakni dengan mendahulukan antrian. Mewujudkan pelayanan ramah disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada Serentak diupayakan untuk menciptakan pilkada yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pemilik hak suara. Suparmin memastikan seluruh template surat suara bagi pemilih tunanetra saat ini telah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, kita menyiapkan namanya alat bantu tunanetra. Alat bantu tunanetra ini sebagai semacam template nanti untuk dimasukkan surat suara sehingga pemilih netra itu bisa membaca dengan huruf braille sehingga dia bisa menentukan pilihannya. Jumlahnya itu adalah sejumlah TPS ya. TPS kita kan 6.391. Totalnya itu adalah 12.382. Untuk pemilih tunanetra yang tidak mempunyai kemampuan membaca huruf braille, KPU memberikan solusi pendamping pemilih dari pihak keluarga maupun KPPS. Pendamping pemilih akan mengisi dokumen kerahasiaan pendamping yang disiapkan di setiap TPS. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Muaro Jambi melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Kegiatan yang diikuti para pelajar ini sangat penting dilaksanakan karena pemilih pemula sangat rentan dipengaruhi berita bohong, money politik hingga giringan golput pada pemungutan suara. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024, KPU Muaro Jambi menggelar sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula di Kecamatan Jambi luar kota. Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, kegiatan yang diikuti para pelajar ini sangat penting dilaksanakan karena pemilih pemula sangat rentan dipengaruhi berita bohong, money politik, hingga giringan golput pada pemungutan suara. Selain itu, pendidikan politik ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pemilih pemula, siapa saja calon dan visi misi kepala daerah. Ya, untuk meningkatkan partisipasi aja. Meningkatkan partisipasi pemilih di 27 November nanti, kemudian dia paham terkait visi dan misi calonnya, kemudian ya memilih lah. Rika Kurniati Nasution mengingatkan agar pemilih membawa KTP elektronik saat datang di tempat pemungutan suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tebo lakukan persiapan debat publik kedua pasangan Cabup-Cawabup Pilkada 2024. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini.
Menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, KPU Kabupaten Kerinci akan menggelar debat publik calon bupati dan wakil bupati Kerinci Pilkada serentak tahun 2024. Debat publik itu akan disiarkan secara langsung di TVRI Stasiun Jambi. Debat publik calon bupati dan wakil bupati Kerinci akan digelar oleh KPU Kabupaten Kerinci pada Selasa 12 November tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Debat publik itu bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menyaksikan langsung gagasan dan program yang ditawarkan oleh para kandidat. Seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci akan hadir untuk memaparkan visi dan misi yang diusung, sekaligus menjawab pertanyaan terkait dengan isu strategis di Kabupaten Kerinci. Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan, debat publik merupakan bagian dari tahapan pilkada serentak yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memilih pemimpin terbaik. Debat sudah kami agendakan, kemarin juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak provinsi. Untuk Kabupaten Kerinci sendiri, itu jadwal debat akan kita laksanakan pada tanggal 12 November, jadi hari Selasa, malam Rabu. Debat publik itu akan berlangsung dalam beberapa segmen, seperti penyampaian visi misi, tanya jawab, tanggapan antar kandidat, serta pernyataan penutup. Seluruh rangkaian acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kerinci Pilkada serentak tahun 2024 akan disiarkan langsung di TVRI Stasiun Jambi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kabupaten Kerinci akan menggelar debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Pilkada serentak tahun 2024. Debat kandidat itu akan dilaksanakan Selasa malam ini dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasaroni langsung dari Kabupaten Kerinci. Halo, selamat sore Ilwan. Ya, selamat sore. Baik, Ilwan, bagaimana persiapan yang tengah dilakukan saat ini untuk menyambut debat pilkada pada malam nanti? Terima kasih Azad. Saat TVRI Jambi dapat saya laporkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menggelar debat perdana kandidat calon bupati dan wakil bupati Kerinci Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 12 November atau Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di salah satu gedung yang ada di Desa Hyang, Kecamatan Sitinjau Laut. Segala persiapan kini tengah dikerjakan oleh pihak KPU dan juga penyelenggara debat dan baru mencapai 98%. Debat terbuka ini mengusung tema akselerasi pembangunan Kerinci yang berkelanjutan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Debat ini juga akan terbagi ke dalam 6 sesi, seperti penyampaian visi misi, pendalaman visi misi, tanya jawab, tanggapan antar kandidat, serta pernyataan penutup. Tahapan debat kandidat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan secara langsung gagasan dan program yang ditawarkan oleh kandidat calon bupati dan wakil bupati Kerinci. Keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci akan hadir untuk memaparkan visi dan misi mereka, sekaligus menjawab pertanyaan terkait isu strategis di Kabupaten Kerinci. Ketua Komisioner KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan bahwa tahapan pemilihan kepala daerah yang ataupun tahapan debat ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memilih pemimpin terbaik untuk debat kandidat bupati dan wakil bupati Kerinci ini hanya dilaksanakan satu kali saja, yaitu pada malam hari ini. Dan pada debat malam hari ini, pihak KPU hanya memperbolehkan setiap pasangan calon membawa sebanyak 30 orang tim pemenangan ke dalam arena debat. Rangkaian acara kegiatan debat ini juga akan disiarkan secara langsung di saluran TVRI Stasiun Jambi. Ya, Ilwan, bagaimana proses pengamanan saat pelaksanaan debat nanti? Nah, untuk pengamanan kegiatan debat ini, pihak kepolisian Polres Kerinci menyiagakan sebanyak 450 orang personil dan dibantu 91 personil BRIMOB
TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan Perhubungan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan jumlah personel ini dirasa sudah cukup untuk mengamankan jalannya acara debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kerinci. Baik, hingga saat ini persiapan terus dilakukan untuk menyambut pelaksanaan debat pada malam hari ini untuk calon bupati dan wakil bupati Kerinci. Terima kasih Luan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Tebo siap menggelar debat publik kedua pasangan Cabup-Cawabut Pilkada Serentak 2024. Agar berjalan kondusif, KPU Kabupaten Tebo telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. KPU Kabupaten Tebo siap menggelar debat publik kedua pasangan Cabup-Cawabut Pilkada Serentak 2024. Debat terakhir ini akan digelar pada Kamis 14 November mendatang di Gedung DPRD Kabupaten Tebo. Agar berjalan kondusif, KPU Kabupaten Tebo telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, baik Bawaslu, TNI Polri, Pemkab Tebo, dan instansi terkait lainnya. Anggota KPU Kabupaten Tebo, Supriyadi, mengatakan debat kedua ini mengangkat tema pengelolaan sumber daya alam, sosial budaya, dan hukum. Setiap pasangan Cabup-Cawabut diharapkan dapat menyampaikan visi misi dan program kerja untuk membangun Tebo dalam 5 tahun yang akan datang. Laksanakan tanggal 14 November, hari Kamis malam. Desainnya tidak banyak berubah untuk debat kedua ini. Tapi ada perubahan apa aja, posisi paslon 1 yang dulu di kanan sekarang pindah ke kiri, kemudian konferensi persnya yang dulu debat 1 itu paslon 1, tapi besok paslon 2 yang duluan. Debat terakhir pasangan Cabup-Cawabut ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pilihannya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, kampanye Pilkada Serentak 2024 di media massa telah dimulai. KPU Kabupaten Tebo memfasilitasi pemasangan iklan kampanye tersebut untuk ditayangkan di media elektronik, televisi, radio, dan media cetak. Kampanye Pilkada Serentak tahun 2024 melalui media massa elektronik, televisi, radio, dan media cetak telah dimulai sejak 10 November lalu. Kampanye tersebut akan berlangsung selama 14 hari hingga 23 November mendatang. Anggota KPU Kabupaten Tebo, Supriyadi, mengatakan pihaknya telah menerima materi iklan kampanye dari masing-masing pasangan calon yang ditayangkan di televisi, radio, maupun media cetak. Pada tahapan kampanye ini, KPU Kabupaten Tebo juga meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu untuk mengantisipasi potensi pelanggaran kampanye di media massa dapat diminimalisir. Itu tertanggal 10 kita sudah siarkan di televisi, kemudian di radio, dan di media cetak. Itu sudah kita fasilitasi dari tanggal 10 sampai tanggal 23, itu 14 hari. 14 hari Bang ya? KPU Kabupaten Tebo juga telah mengoreksi pemilihan kata dalam iklan kampanye tersebut agar tidak melanggar aturan yang telah diatur dalam PKPU. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kota Jambi mulai melakukan persiapan debat ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Debat ketiga ini akan berlangsung pada Rabu malam 13 November 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ashar, langsung dari Kota Jambi. Halo, selamat sore Ashar. Selamat sore. Ya baik, Ashar, apa tema debat ketiga untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi? Ya, terima kasih pemirsa. Dapat saya laporkan dalam pelaksanaan debat ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Jambi yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 13 November besok. KPU Kota Jambi hingga saat ini masih melakukan segala persiapan guna memastikan seluruh proses debat ketiga dapat berlangsung aman dan sukses. Anggota KPU Kota Jambi Tuti mengatakan untuk debat sesi ketiga nantinya KPU Kota Jambi akan melaksanakan debat di gedung RCC Center yang berada di kawasan Tanipura Kota Jambi. Adapun tema yang nantinya akan diangkat oleh KPU Kota Jambi yakni
penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang humanis, di mana nantinya tema ini akan menjadi tema utama dalam debat yang nantinya akan diikuti langsung oleh dua pasangan calon wali kota Jambi dari nomor urut 1 dan nomor urut 2. Adapun untuk debat kedua nantinya akan menyampaikan visi misi secara langsung oleh dua pasangan calon yang nantinya akan memikat hati masyarakat Kota Jambi untuk memilih pada tanggal 27 November mendatang. Demikian. Ya, Asar, untuk persiapan seperti apa nantinya ketika debat berlangsung? Ya, untuk debat ini nantinya akan berlangsung pada malam hari yang dijadwalkan akan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa dapat saya sampaikan untuk memastikan seluruh proses penyelenggara debat ketiga dapat berjalan aman dan lancar. Nantinya pengamanan petugas kepolisian dan TNI serta instansi terkait akan bersiaga langsung di area sekitar. Sebanyak kurang lebih 427 personil gabungan akan disiagakan selama proses debat ini berlangsung. Nantinya personil ini akan melakukan pengawasan baik itu di luar gedung RCC maupun di dalam gedung RCC itu sendiri. Para pendukung paslon yang akan hadir ke gedung RCC Center untuk menyaksikan langsung debat ketiga calon wali kota Jambi untuk dihimbau tidak membawa peralatan yang dilarang oleh KPU dan petugas kepolisian yang telah dilakukan kesepakatan bersama. Diharapkan dengan suksesnya penyelenggara pemilihan pemilu Pilkada tahun 2024 ini diharapkan dapat memilih masyarakat Kota Jambi khususnya dapat memilih sesuai dengan hati nurani untuk wali kota Jambi yang lebih baik ke depannya. Demikian. Ya, terima kasih Asar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, Saudara, PJS Gubernur hadiri pelantikan dan pengukuhan DPK IKPTK Muaro Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten IKPTK Muaro Jambi. Tak hanya menjadi wadah silaturahmi sesama alumni ke Pamong Rajaan, Dewan Pengurus Kabupaten IKPTK juga menjadi wadah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang saling menguntungkan. 2024 tentang penetapan Dewan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan atau DPK IKPTK Muaro Jambi. Sudirman mengungkapkan tak hanya menjadi wadah silaturahmi sesama alumni Kepamong Prajaan, DPK IKPTK juga menjadi wadah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang saling menguntungkan. Hadirnya DPK IKPTK di daerah ditargetkan dapat memberikan sumbangsi dan kerja nyata dalam mendorong percepatan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi kontribusi positif para alumni pendidikan tinggi Kepamong Prajaan yang selama ini telah memberikan sumbangsi dan manfaat untuk daerah. Dalam upaya memaksimalkan potensi pembangunan, Sudirman mengajak DPK IKPTK bersama-sama mewujudkan pemantapan tata kelola pemerintahan. Sudirman berharap DPK IKPTK menjadi organisasi yang maju dan berkembang hingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota dan daerah. Mengapresiasi dengan terbentuknya IKPTK Kabupaten Muaro Jambi. Ini bagian dari wadah upaya dari alumni ya, untuk membangun kebersamaan, membangun etos kerja, termasuk juga upaya dari alumni yang diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
Pada kegiatan tersebut, Ketua DPP IKPTK Provinsi Jambi turut melakukan pemberian PIN Asta Brata Abdi Praja Dharma Negara Bakti kepada PJS Gubernur Jambi Sudirman. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Bungo Masyuri membuka Rakerda ketiga Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI tahun 2024. Rakerda ini merupakan langkah nyata antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI merupakan wadah terhimpunnya segenap perangkat desa yang merupakan organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila. Hal itu dikatakan Bupati Bungo Masyuri saat membuka Rakerda PPDI tahun 2024 di Aula Cempaka Kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Masyuri mengatakan Rakerda PPDI ketiga ini akan menjadi salah satu aspek dalam upaya mensinergikan seluruh pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan dusun atau desa. Kehadiran Datuk Rio dalam Rakerda ini merupakan wujud komitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Datuk Rio memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan desa yang kuat, tangguh, dan mandiri melalui pemberdayaan dusun dan masyarakat. Melalui Rakerda ini diharapkan ada langkah nyata pemerintah dusun untuk menyatukan visi dan pemantapan pola serta tindak dan gerak dengan pemerintah daerah. Rapat kerja daerah PPDI Kabupaten Bungo yang ketiga, kami menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Rakerda. Tentu Rakerda ini sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan dusun masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita dalam suasana pilkada, kami juga menghimbau kepada seluruh perangkat desa untuk mengajak seluruh masyarakatnya datang ke TPS. Ya, semakin tinggi partisipasi pemilih, tentu semakin sukses demokrasi ini berjalan. Nah, kami melalui ketua kami sampaikan nanti di Rakerda, tolong disampaikan dengan kawan-kawan. Masyuri mengingatkan kepada seluruh anggota PPDI di setiap dusun untuk mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Mukriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, PJ Bupati Kerinci Asraf menyerahkan penghargaan kepada ASN dan masyarakat yang berprestasi di berbagai bidang baik di tingkat daerah hingga nasional. Pemberian penghargaan tersebut merupakan rangkaian acara dalam memeriahkan HUT ke-66 Kabupaten Kerinci dan Hari Pahlawan tahun 2024. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menyerahkan penghargaan kepada ASN dan masyarakat yang berprestasi dalam berbagai bidang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemberian penghargaan itu merupakan rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-66 Kabupaten Kerinci dan Hari Pahlawan tahun 2024. Dalam acara tersebut, Asraf memberikan penghargaan khusus kepada Muhammad Raka, seorang anak yang berasal dari Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci yang telah mengharumkan nama daerah dengan berprestasi menjadi juara 1 di ajang Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI tingkat nasional, mewakili Provinsi Jambi. Asraf mengatakan pemberian hadiah dan penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki potensi besar di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan keagamaan. Pada pagi hari ini, setelah melaksanakan apel rutin yang dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Kerinci, kita melaksanakan penyerahan beberapa penghargaan, diantaranya adalah masyarakat kita atas nama Muhammad Raka memperoleh juara 1 tingkat nasional FASI yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat. Asraf mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dalam menjaga persatuan dan mendukung program pembangunan daerah. HUT ke-66 Kabupaten Kerinci tahun ini diharapkan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Rumah di Kelurahan Lego, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi Selasa pagi terbakar. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, 2 unit rumah di Jalan Danau Sipin, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Selasa pagi terbakar. Diduga kebakaran ini disebabkan adanya percikan api dari jaringan listrik PLN di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi Selasa pagi kembali berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar 2 unit rumah di Jalan Danau Sipin, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api di lokasi kejadian. Namun akibat material bangunan yang mudah terbakar, mengakibatkan api dengan cepat membesar dan menghabiskan seluruh bangunan rumah. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari membenarkan atas kejadian kebakaran tersebut. Diduga kebakaran itu disebabkan arus pendek dari salah satu ruangan rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran itu. Mustari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan sejak dini dengan cara melakukan pengecekan jaringan listrik yang tidak terpakai dan memperhatikan kondisi kompor saat akan keluar dari rumah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 pelaku pencurian dan penadahan hasil curian buah sawit di area HGU PT FPIL diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan dalam sebulan masing-masing dari keduanya memperoleh keuntungan 2 juta rupiah. Tim Subdit 1 Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi ringkus 2 warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi berinisial N dan M. Keduanya merupakan pelaku pencurian dan penadahan buah sawit dari lahan HGU PT Fajar Pematang Indah Lestari, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Keduanya diamankan polisi setelah sempat 2 kali mengabaikan panggilan polisi. Keduanya terbukti memanen hasil perkebunan sawit di area 360 hektar milik perusahaan tersebut. Dalam 1 bulannya, kedua pelaku masing-masing memperoleh keuntungan 2 juta rupiah. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa alat memanen tan dan buah segar. Mereka juga melakukan tindak pidana pencurian, kemudian penadahan, dan juga turut serta dalam tindak pidana pencurian yang beberapa kali sudah terlambat. Berkembangnya waktu, berjalannya waktu, kegiatan atau kejadian pencurian masih terjadi di perusahaan perkebunan. Kedua pelaku saat ini ditahan di Rutan Polda Jambi. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 Junto 480, Junto 55, Junto 56 KUHP tentang pencurian, penadahan dan ikut serta dalam aksi kriminalitas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, polisi bakal menaikkan status kasus pengerusakan dan pengancaman terhadap anggota polisi di kawasan PT FPIL menjadi tahap penyidikan. Pengerusakan dan pengancaman menggunakan senjata tajam oleh warga tersebut dipicu karena penangkapan 2 pelaku pencurian buah sawit. Buntut penangkapan 2 pelaku pencurian tandan buah segar, sejumlah oknum warga di kawasan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi menyerang pos keamanan dan merusak sejumlah kendaraan dan fasilitas di pintu masuk perusahaan FPIL. Berdasarkan rekaman video kamera pengawas, sejumlah warga merusak truk, pos keamanan, kendaraan, dan menyerang 2 personel polisi yang berdinas. Buntut insiden tersebut, polisi kini telah menerima laporan dari anggota yang menjadi korban penyerangan. Kasus yang masih dalam tahap penyelidikan tersebut akan naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pelaku penyerangan telah teridentifikasi oleh penyidik polisi. Sehingga apa yang kita lihat bahwa mereka dan mengemas sebagai yang mengemas. Jadi dikatakan identifikasinya tapi berdasarkan apa yang sudah kami lihat di sini, termasuk keterangan dari para korban. Penyidik saat ini telah berkoordinasi dengan tim laboratorium forensik untuk menyelidiki bukti-bukti pada kasus tersebut. Dalam waktu dekat, polisi akan mengungkap kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batanghari mencatat hingga saat ini ada 60 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus tersebut didominasi oleh tindak asusila.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batanghari, hingga saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 60 kasus. Kepala UPTD PPA DPPKB P3A Kabupaten Batanghari, Neneng Eva Anggraini mengatakan, dari 60 kasus tersebut, 20 diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 37 kasus terhadap anak-anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinominasi oleh tindak asusila terhadap anak-anak perempuan. Neneng Eva Anggraini menambahkan, selain faktor kedekatan antar anak dan orang tua yang tak wajar, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan juga disebabkan faktor ekonomi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, anak berusia 6 tahun di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menjadi korban kekerasan kedua orang tuanya. Tak hanya mengalami luka lebam di tubuhnya, korban juga mengalami trauma. GP, anak berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, GP mengaku menderita luka lebam akibat dicubit oleh ayah tiri dan ibunya. Hal tersebut terungkap setelah korban menginap di rumah tantenya. Insiden kekerasan tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak keluarga tidak terima atas perbuatan ayah tiri dan ibunya. Selain menderita lebam, anak yang baru duduk di bangku sekolah dasar tersebut juga menderita trauma. Setelah dilaporkan, ayah tiri korban berinisial IWBT dan ibu korban berinisial M diringkus tim Subdit 4 Renakta Polda Jambi. Ayah tiri korban langsung ditahan di rutan Polda Jambi, sementara sang ibu kandung tidak ditahan karena memiliki balita berusia 3 tahun. Iya, dengan istrinya. Jadi yang dilaporkan adalah 2 orang. Pertama adalah ibu kandung sebagai terlapor 1 dan terlapor 2-nya adalah ayah tirinya. Kenapa ini bisa dilaporkan oleh tantenya? Dikarenakan pada saat tanggal 17, sebelum tanggal 17, si anak ini dititipkanlah kepada tantenya. Kemudian setelah dilihat oleh tantenya ada luka-luka lebam, setelah yang dilaporkan ke Polda Jambi. Kedua pelaku terancam penjara 3 tahun 6 bulan karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zaid Akbar. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.